Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ukti Lutfia dari kelas IAT 4D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Imam Syafi'i beserta karya beliau. Berikut penjelasannya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau dilahirkan pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Imam Syafi'i juga dijuluki sebagai Nasirus Sunnah, yaitu pembela hadis. Beliau mendapat gelar tersebut karena dikenal sebagai pembela hadis Rasulullah SAW dan komitmennya untuk mengikuti sunnah. Imam Syafi'i tumbuh di negeri Gaza sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal, sehingga berkumpullah pada dirinya kefakiran, keyatiman, dan ketersaingan dari keluarganya. Karena ketekunan dalam belajar beliau itulah, sehingga beliau juga mampu menghafal kitab Al-Muwatta yang merupakan kitab hadis dan fikih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas dalam usia beliau yang ke-10 tahun. Beliau menaruh perhatian yang besar terhadap syair dan bahasa, sehingga beliau hafal syair dari suku Huzail. Bahkan beliau hidup bergaul bersama mereka selama 10 tahun, atau dalam riwayat lain disebutkan yakni selama 20 tahun. Pengembaraan beliau dalam mencari ilmu juga sampai di Madinah, Yaman, Irak, dan juga Mesir. Tetapi, karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak mempedulikan sakitnya, sampai akhirnya beliau wafat pada akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i merupakan salah seorang ulama yang masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormatinya, memuliakannya, dan mengagungkannya. Beliau merupakan ulama mujtahid atau ahli ijtihad di bidang fikih dan merupakan salah seorang dari 4 imam madhab yang terkenal dalam Islam. Musnad Asy-Syafi'i merupakan salah satu kitab hadis yang masyhur pada abad kedua Hijriah. Dasar-dasar pokok madhab Syafi'i berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dasar madhab beliau yakni madhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushulul Fiqh, yaitu kitab Ar-Risalah, dan kitab Fikih, yaitu kitab Al-Um. Di dalam kitab-kitab tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip madhabnya serta beberapa contoh dalam merumuskan hukum far'iyah. Musnad Imam Syafi'i ini adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan ahli hadis dan fikih. Mereka mendengarkannya, meriwayatkannya, dan berupaya memperdengarkannya kepada para penuntut ilmu. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Ta'jilul Manfa'ah, Asy-Syafi'i tidak menyusun musnad ini, akan tetapi disusun oleh sebagian ulama Naisabur yang diambil dari kitab Al-Um dan kitab lainnya yang merupakan hasil pendengaran dari Abul Abbas As-Sam, dari Rabi bin Sulaiman Al-Muradi dari Syafi'i. Kitab Musnad ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Dinamakan kitab Musnad Imam Syafi'i karena kitab ini disusun berdasarkan nama-nama yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Kitab ini berisikan tulisan beliau yang mana meliputi masalah akidah hingga masalah hukum. Secara sanad, hadis-hadis dalam kitab Musnad Syafi'i ini mengutamakan jalur periwayatan melalui Malik bin Anas. Hal tersebut dikarenakan sikap penghormatan Imam Syafi'i terhadap guru hadis tersebut. Kitab Musnad Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tersebut lebih kepada cara kitab fikih, sehingga penyusunannya berdasarkan bab-bab fikih, tidak berdasarkan abjad sahabat-sahabat Nabi. Adapun sistematika penulisannya, jika dibandingkan dengan kitab musnad lainnya, berbeda sama sekali. Dalam artian bahwa kitab-kitab lainnya disusun berdasarkan abjad sahabat, terutama sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Imam Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang usul fiqh dan ahkamul Quran.
Adapun kitab-kitab karangan beliau meliputi berbagai disiplin ilmu. Antara lain, yang pertama adalah kitab Ar-Risalah. Kitab ini merupakan kitab yang khusus berisikan ilmu usul fiqh. Yang kedua yakni kitab Al-Um, di mana kitab ini adalah kitab fikih yang memuat semua aturan hukum Islam. Yang ketiga ada kitab Ikhtilaful Hadis. Kitab ini disusun Imam Syafi'i berdasarkan keterangan dan penjelasan tentang perselisihan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak kitab-kitab beliau yang lainnya. Dari sejumlah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, hanya kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah saja yang sangat terkenal dalam dunia Islam. Demikian juga di negara kita Indonesia. Adapun penyusunan hadis-hadis Asy-Syafi'i ini tidak mengurutkan dengan baik berdasarkan musnad atau bab-bab. Berdasarkan syarahnya, mazhab Syafi'i ini lahir setelah melalui persiapan yang panjang yang pada awalnya Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh ahli hadis yang diperoleh dari Imam Malik. Kemudian, ia juga menjadi tokoh ahli Ra'i setelah bertemu dengan salah seorang ulama mazhab Hanafi, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itulah penjelasan singkat mengenai Imam Syafi'i beserta karya beliau. Mohon maaf jika masih banyaknya kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.